Pendengar Kardopa 99,4 FM, Radio Kardopa, berani tampil beda. Kita bersama dalam spesial talk show bersama Bang Sumut dan tentu saja dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-62 Bang Sumut, yaitu yang jatuh pada tanggal 4 November 2023. Dan saya, Retno Yunita, sudah bersama dengan narasumber yang sangat spesial sekali untuk kali ini. Dan saya sudah bersama dengan Bapak Babai Farid Wasdi, Direktur Utama Bank Sumut. Halo. Dan Pak Agus juga. Oh iya, dan juga ada Pak Agus yang mendampingi pada kesempatan kali ini. Oke, saya ingin sapa langsung nih Pak Farid. Apa kabar Pak? Baik Bu, alhamdulillah. Luar biasa nih, makin sibuk nih menjelang ulang tahun Pak. Persiapan sudah berapa persen kira-kira Pak? Sudah hampir 100%. Sudah hampir 100%. Dan besok ada upacara, terus ada malamnya ada catering. Berarti seru sekali ya. Ya. Dan Pak Agus juga tetap ikut dalam mensukseskan ya Pak ya. Mendampingi. Baik, dan pendengar Kardopa, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bang Sumut bagaimana perjalanan termasuk juga harapan ke depan gitu Pak Farid. Dan pastinya kita ingin mengenal sosok Direktur Utama Bank Sumut, yaitu Bapak Babai Farid Wasdi. Pastinya di mana lagi kalau bukan di bank kebanggaan kita di Sumatera Utara kalau bukan Bank Sumut. Oke, langsung nih Pak Farid. Boleh saya sapa dengan Pak Farid ya? Oke, Pak Farid, ini kan besok adalah ulang tahun ke-62. Kalau kita mungkin udah usia lansia gitu ya Pak ya. Tapi ini wah masih tetap produktif nih banknya meski di usia 62 tahun Pak. Nah, menurut Bapak dengan tema membumi untuk melayani, kemudian melangit untuk melampaui, bisa diceritakan Pak menjadi dasar pemilihan dari tema ini? Ya, jadi dasar pemilihan tema ini kan dari bawah ya. Jadi kami itu manajemen Tuturi Handayani lah, seperti itu. Jadi tidak apa ada kadang-kadang mungkin kita harus top down, tapi banyak hal kita harus juga menggali dari bawah. Ini dari anak-anak ini. Ya, jadi kita memang punya visi misi, punya spirit yang anak-anak menerjemahkan dengan kata-kata yang tadi disebutkan itu. Jadi membumi untuk melayani ya. Betul. Jadi memang kita kan bank ini kan sifatnya melayani. Jasa perbankan itu, bisnis perbankan itu adalah melayani. Intinya ingin melayani. Kita melayani masyarakat, makanya kita menghubungi untuk melayani. Dengan rendah hati gitu. Dengan rendah hati. Itu ya Pak ya. Terus? Dan harus punya jiwa melayani. Jadi rendah hati, melayani, santun dan lain-lain. Terus juga kita melangit untuk melampaui. Jadi kita harus punya cita-cita yang tinggi lah. Setinggi langit gitu maksudnya Pak Farid. Bung Karno kan punya cita-cita setinggi langit. Kalaupun itu kan ke bintang-bintang. Dan itu yang menjadi tema pada tahun ini ya Pak. Tema tahun ini. Jadi kita harus melayani. Kita memang punya cita-cita untuk dalam hal melayani kita ingin jadi juara satu lah di peer BPD kita ini. Jadi tahun kemarin kita ada beberapa item masuk 10 besar, ya, pelayanan satpam, pelayanan CS itu masuk 10 besar, tapi yang teller dan beberapa item tidak masuk. Nah, kita pengen sekarang membumi untuk melayani gitu ya, supaya kita meraih juara untuk pelayanan di bidang customer service, satpam, teller gitu yang di frontline. Seperti itu. Nanti mungkin diumumkan sekitar April ya tahun depan. Tapi persiapan dari sekarang sudah dilatih bagaimana cara melayani dengan baik, cara senyum, cara bersalaman, gitu. Sampai hal-hal kecil itu. Iya, misalkan kan salaman ada cara salaman kan gitu. Kan salaman kadang-kadang hanya tidak menggenggam. Coba salaman sama ibu. Dengan senang hati. Ya. Nah, ini kan kurang menggenggam. Jadi kalau itu ada standar, tapi jangan juga terlalu keras gitu. Itu udah nyakitin, Pak. Iya.
Itu ada standarnya. Seperti itu, senyum juga ada standar. Oke, tapi saya kayaknya optimis nih bakal masuk 10 besar di bawah kepemimpinan Kita Pak bukan Farid. 10 besar, tapi Oh, pengennya juara. oke. Menjadi sang jawara ya, Pak ya? Iya. Oke, tapi Jadi kemarin kita sudah ada juara apa Pak? Terus kemarin kita yang apa? Yang frontliner, CS, Taylor, Satpam. Iya, gitu. Jadi kita kemarin ada semacam pemanasan lah, ya, gitu. Juara favorit, gitu. juara favorit. Iya. Oke. Semacam pemanasan di antara Asbanda, Asbanda Asosiasi Bank Daerah, ada 27 bank daerah. Nah, kita Satpam, frontliner, teller, kita juara favorit, gitu. Oke. Ya. Mudah-mudahan menjadi berikutnya ya Pak, Iya. yang sang jawaranya ya Ya, Pak ya. gitu. Optimis ya Pak Gus ya? Optimis. Ya. Oke, baik. Nah tapi kalau kita coba flashback Pak, bicara soal sejarah. 62 tahun Bank Sumut senantiasa terus meningkatkan kinerja, inovasi produk, kemudian teknologi, dan juga kontribusi terbaik bagi perekonomian daerah Sumatera Utara. Iya. Nah ini bukan perjalanan yang singkat pasti ya Iya. Pak, 62 tahun. Nah bisa diceritakan sedikit Pak, sejarah dari Bank Sumut ini. Jadi Bank Sumut itu kan Bank Pembangunan Daerah ya. Jadi dulu namanya BPDSU. Jadi bank-bank pembangunan daerah itu BPD terus ada singkatan daerah masing-masing gitu ya. Itu nah dulu namanya di kita BPDSU terus berubah menjadi PT Bank Sumut menjadi PT. Nah ini perubahan-perubahan ini mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Nah di 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 BPD lain juga bertransformasi, berubah. Nah, alhamdulillah BPD atau Bank Sumut ini sekarang ini merupakan BPD terbesar di luar Jawa. Gitu. Jadi yang nomor 5 kita ya. 5 aset di Oktober ini sudah 42 triliun. Nah, jadi kita terbesar di luar Jawa itu kita di Sumatera Utara ini. Nah, tentu kita juga puas hanya sampai di situ lah ya. Kita tadi harus memperbaiki pelayanan, bertransformasi terus juga SDM juga kita tingkatkan gitu ya. Jadi untuk pengembangan SDM kita sekarang sudah ada program sekolah S2 dengan bekerjasama dengan USU. Dan itu difasilitasi oleh Bank Sumut. Difasilitasi oleh Bank Sumut ya. Terus ada dengan UGM juga ada. Kemarin kalau misalnya ada 4 orang dengan UGM itu ya. Dengan apa? USU itu ada 30 orang. Nah, 2 tahun lagi mereka selesai. Dan kita pengembangan SDM ini, jadi kita ingin Bank Sumut ini menjadi sumber intelektual kapitalnya Sumatera Utara bahkan nasional. Begitu ya. Jadi saya menginginkan ke depan pegawai Bank Sumut itu bukan hanya bisa bekerja di Bank Sumut gitu ya, tetapi juga di BUMD lain di Sumatera Utara. Bahkan kami dulu di Mandiri itu memang disiapkan untuk eh, apa berkiprah di nasional kayak gitu. Nah, tidak hanya sebagai banker, tapi kan menjadi menteri kesehatan, gitu ya. Di luar ini kan, di luar platformnya gitu. Menjadi direksi-direksi di rumah sakit seperti itu. Nah, itu harus disiapkan. Nah, kami mempersiapkan SDM itu bukan hanya menjadi banker, tapi di beyond banker lah. Gitu. Kayak gitu. Jadi itu makanya pendidikannya harus di ini. Kita juga sekarang lagi godok mengenai memformulasikan SOP ya agar pegawai Bank Sumut itu bisa sekolah ke luar negeri gitu, dapat beasiswa dari lembaga-lembaga yang punya reputasi. Terus setelah itu Bank Sumut mensupport itu. Ya, kayak di bank-bank himbara kan sudah seperti itu. Kita sudah anak-anak kemarin waktu saya sampaikan itu mereka sangat bersemangat. Kan kita banyak ya, ada beasiswa LPDP, ada Chevening, ada Fulbright, banyak lah yang mereka bisa kita dorong untuk bisa mengembangkan SDM bukan hanya kuliah di sini tapi kuliah di luar dan nanti setelah pulang kita siapkan karir dan segala macam untuk berkiprah di Bank Sumut dan di beyond as a banker gitu ya.
Ya, Nah, ini luar biasa gebrakannya Pak ya, Farid nih. ya. Tapi program ini memang baru ada atau memang sebelumnya sudah ada, Pak? Yang sekolah di S2 itu baru tahun ini ya? Ya, sudah Ya, pertama. baru tahun Oke. ini yang S2 dengan USU Wisuda. tahun ini, dan terus yang kita coba dorong internet muda Bang Sunut ini bisa sekolah ke luar negeri ya mungkin tahun depan. Nah, Oke. kita siapkan dulu apa, standar operasi prosedurnya gitu ya, gitu. Jadi mekanismenya kita siapkan. Oke. Ya, selain mekanisme kan kita harus banyak ada pembekalan-pembekalan bagi mereka, gitu ya. Jadi bukan hanya kita siapkan knowledge ya, tapi mentalnya juga kita siapkan. Itu mentalnya harus kita siapkan gitu ya. Setara teknis misalnya bagaimana cara mendapatkan beasiswa, bagaimana mereka membuat proposal, gitu kan, gitu. Terus bagaimana dari sekarang dia harus punya prestasi, Benar. gitu kan, karena itu proposal beasiswa itu kan kalau nggak punya prestasi nggak akan dapat, Benar, benar. gitu kan. Jadi ada syarat dan ketentuan Ada gitu, Pak. ketentuan dan mereka dimotivasi sekarang kamu harus punya prestasi, punya Oke. prestasi. Dari prestasi itulah kamu nanti tuangkan proposal kamu terus ke depan seperti apa, gitu ya. Future-nya seperti apa. Nah, Betul. mereka harus bisa menuangkan itu kan, Oke. gitu. Dan kita bimbing, kita latih. Nanti insya Allah saya optimis nanti mungkin tahun depan sudah ada yang bisa sekolah ke luar negeri dengan beasiswa yang tadi yang saya di antaranya ya yang Ya, saya sebutkan tadi gitu. Jadi betul. Bang Sumut nanti tuturi Handayani saja gitu. Oke. Menarik sekali ini Ya, pendengar Kardofa. Jadi bagaimana Pak Farid juga sangat memperhatikan prestasi dari setiap karyawannya dan iya, ini terbuka kesempatan untuk seluruh karyawan. terbuka, Oke. terbuka, terbuka ke seluruh karya. Makanya nanti kita siapkan perangkat-perangkatnya itu, gitu ya. Perangkat peraturannya, Ya, ya. peraturan kita Oke. siapkan. Dan luar biasa pasti disambut sangat antusias Ya, oleh saya manusia seluruh teman saya karyawan ya Pak ya. sampaikan ke Oke. anak-anak muda itu Mhm. apa? Ada FSO itu apa? Sales officer ya, funding sales officer. Mhm. Ya usia mereka di bawah 30 lah gitu. Oke. Kan biasanya beasiswa rata-rata di bawah 35 ya. Benar. Nah, jadi nanti sebagian sudah kita kumpulkan, sudah kita ini sekarang apa di SDM sudah kita eh, formulasikan Mhm. standar operation prosedurnya gitu ya supaya memfasilitasi mereka itu Jadi seperti itu. baik, luar Ya, biasa nih Pak Farid ya, gebrakannya ya dan harapannya memang masyarakat juga bisa merasakan nantinya. ya betul. Iya Nah, kan? karena nanti saya proyeksikan mereka ketika jadi kepala cabang, mereka menjadi partner bupati untuk bagaimana membangun daerahnya itu, Ya. kayak gitu. Mhm. Karena Sumatera Utara ini kan potensinya luar biasa ya. Dari sisi pertanian, pariwisata, kombinasi pariwisata pertanian, nelayan, itu kalau dikombinasikan luar biasa potensi-potensi itu. Dan itu dibutuhkan para banker yang tidak hanya berpikir sebagai bank, sebagai banker, tapi bagaimana menjadi agent of development dari daerahnya masing-masing itu. Gitu. Jadi dia akan menjadi partner bupati dalam gimana membangun, misalkan membangun Simalungun, membangun Dairi, membangun Toba, membangun Pantai Timur, gitu ya, membangun Batubara dan lain-lain gitu. Dan pasti menjadi partner yang asik ya bagi bupati untuk bagaimana melakukan pembangunan gitu. Oke. Ikut ikut bisa ikut terlibat dalam oh perdanya tuh harus begini, pergubnya harus begini, pergubnya harus begini, gitu kan, gitu. Oke. Gitu. Dan ini mengubah mindset kita juga ya terkait Iya, dengan wah kalau kerja di bank itu bakal hanya menjadi seorang banker yang tanpa iya, harus melakukan yang tadi harus melakukan itu. agent of development itu Agent tadi of Pak. development. Jadi kami juga sekarang udah 2 bulan ini ya harusnya. Jadi kita ada namanya weekly business coaching gitu ya. Weekly business Business coaching. coaching itu namanya weekly, Mingguan berarti. mingguan, tetapi kita lakukan setiap hari. Oh, gitu. Karena yang dimaksud weekly itu per per segmen. Per segmennya dia dapatnya mingguan. Tapi kami sebagai itunya as mentor lah ya. Jadi saya memposisikan ini juga tidak terlalu memposisikan saya sebagai dirut gitu loh. Jadi anytime ya karyawan bisa masuk, bisa bercanda gitu ya gitu. Bisa guyon gitu ya. Kadang ya bisa saya marahin juga. Kayak gitu. Jadi ini kelihatan low profile sekali Pak Farid. Iya, jadi tidak terlalu saya enggak itu kan. Makanya itu sebagai coach kan. Kalau coach kan beda coach itu dengan
dengan yang lain itu kalau coach kan memang si coach itu mempraktekkan. Kayak coach, kan coach itu kan di dunia olahraga ya, gitu. Misalnya kalau saya sebagai coachnya sepak bola, ya saya bisa menendang penalti itu saya bisa kayak gitu, gitu ya. Iya. Nah, bagaimana menendang bola lengkung, bola lurus kayak gitu kan. Nah, itu kan harus bisa Iya. sebagai coach ya. Iya. Gitu. Nah, tetapi ketika permainan kan kita tidak mungkin Benar. ikut main kan, Iya. gitu. Nah, mereka yang bermain ketika di lapangan mereka sudah pintar kira-kira begitu. Oke. Nah, itu yang coach itu kita bimbing tiap hari gitu ya, itu 1 jam. Dari mulai kepala divisi, misalnya kepala divisi kredit retail, sampai ke bawah, ke cabang, sampai ke yang RM retail itu ikut gitu. Ikut kita coach gitu. Membuat bisnis mapping, membuat bagaimana kalau dengan kita membangun di segmen pertanian, di segmen perdagangan, pasar dan lain-lain gitu. Bagus, kayaknya Bang Sumut bangga nih punya Pak Farid yang seperti ini inovasinya Pak. Iya, sangat bangga. Sangat bangga ya Pak ya. Beliau cukup inovatif ya Pak ya. Oke, luar biasa. Tiap hari 1 jam. Dan itu waktunya konsisten. 1 jam, nanti sore 1 jam. Oke, berarti hari ini ada dong Pak? Ada. Hari ini hari Jumat ya, hari ini nggak ada. Oh, hari ini nggak ada. Oke, baik. Jadi pas hari Jumat malam itu nggak ada. Jumat sore nggak ada. Jadi 1 jam, jadi pagi itu dari jam 7.30 sampai jam 8.30 gitu. Nah, terus kalau sore nanti jam 17 sampai jam 18 ya, itu 1 jam. Bisa kurang, bisa kalaupun lebih tidak boleh lebih terlalu banyak karena kita dan itu kan mengajari para karyawan kita juga memanage waktu Ya, gitu. disiplin waktu ya Pak ya. Nah, jadi kalau kita rapat 45 menit, yang 40 menit kita dapat apa dari situ. Gitu. Enggak ngelantur sana sini, enggak. Baik, baik. Oke, baik Pak Farid, itu tadi kan cerita soal sejarah, kemudian apa yang sedang dilakukan saat ini oleh Bang Sumut. Kita balik lagi nih Pak, di ulang tahun ke-62. Masyarakat nasabah Bang Sumut juga pengen tahu nih, apa sih kegiatan yang akan dilakukan oleh Bang Sumut di hari yang spesial ini? Yang spesialnya itu ya, kita spesial upacara. Nggak pernah upacara yang Pak, jadi sehingga itu jadi spesial. Udah jarang upacara. Tapi kalau di Bang Sumut kita setiap tahun upacara. Setiap tahun upacara. Upacara. Tapi bagi saya spesial. Kenapa? Kenapa bagi Bapak spesial? Kalau di apa di tempat kami itu nggak terlalu ini dulu ya dulu. Jadi nggak terlalu ini yang upacaranya itu. Nanti kami ada memberikan penghargaan-penghargaan kayak gitu ya. Penghargaan kepada para karyawan yang punya prestasi. Misalnya punya prestasi itu ketika kita kirim pendidikan gitu ya, dia ranking 1 di tempat pendidikannya, kita kasih apresiasi. Terus tadi lomba frontliner gitu ya, juara favorit kita kasih apresiasi di situ. Terus juga kegiatan sosial ada nggak? Kegiatan sosial ada bagusnya. Dalam mulai CSR kita pemberian santunan dan sunatan masal. Sunatan masal juga. Itu besok Pak. Tapi diselenggarakan setelah hari tanggal 14. Oh iya. Kan ada rangkaian main golf ya. Iya. Ada rangkaian main golf. Bapak suka main golf? Saya olahraga insya Allah hampir semuanya bisa lah. Oke. Jadi golf, tenis, sepak bola. Oke. Menarik Pak Farid. Kita akan lagi cari tahu pendengar Kardopa bagaimana kesiapan juga dalam rangka memperingati HUT ulang tahun Bang Sumut dan juga seperti apa visi misi dari Bang Sumut. Tetap bersama kami dalam podcast Special Talk Show bersama Bang Sumut. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor 1. Talk Radio Medan. Ya, pendengar Kardopa, kita lanjutkan kembali dalam Special Talk Show bersama dengan Bang Sumut. Oke, tadi Bapak sudah cerita soal sejarah, kemudian inovasi yang sudah dilakukan oleh Bang Sumut, Pak Farid ya. Lantas, kalau boleh tahu nih Pak, harapan yang ingin dicapai di tahun mendatang seperti apa? Ya, untuk tahun ini kita berharap ada penguatan fundamental ya tadi, penguatan terutama di SDM. Jadi saya membaginya begini. Jadi
tahun ini kita ada perbaikan di fundamental pertama kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, perbaikan itu juga tercermin dari hasil kinerja misalnya alhamdulillah di bulan Oktober ini dibanding tahun sebelumnya kita aset sudah sekarang di 42 triliun lebih kayak gitu kan. Kalau dulu kan 40-an triliun, sekarang 42. Terus kredit dan pihak ketiga gitu ya. Itu juga naik signifikan lah. Ya, laba juga demikian. Nanti di Desember ya kita target-target bisnis itu tercapai dengan baik. Dan di bulan April tahun depan kita berharap tingkat kinerja bank TKB ya, tingkat kesehatan bank itu lebih baik lagi. Kalau tingkat kesehatan bank itu ada level 1, 2, 3, 4 gitu kan gitu. Nah, kita itu sekarang di tingkat kesehatan 5 ya. Jadi di tingkat kesehatan bank kita 3 ternyata ya gitu. Nah, kita ingin di April itu menjadi April untuk posisi Desember itu menjadi 2 gitu ya. Gitu kan. Menjadi ini sangat sehat, ini cukup sehat. Jadi kita ingin naik menjadi sehat seperti itu. Kalau sekarang cukup sehat. Ya baik juga. Tapi Desember artinya yang berapa bulan tuh kira-kira bisa mencapai persiapannya sudah dilakukan. Jadi posisi Desember itu akan dinilai sekitar di bulan Maret atau April gitu ya gitu. Tapi untuk posisi Desember dinilainya di bulan Maret atau April kayak gitu. Baik. Nah itu jadi kita supaya nah terus kedepannya mengenai permodalan ya, bahwa kita ini kan masih namanya KBMI kelompok bank modal inti. Itu kita masih KBMI 1, modalnya kurang dari 6 triliun gitu. Nah kita ingin di beberapa tahun ke depan itu mencapai 6 triliun dari sisi permodalan gitu. Udah kita siapkan strategi-strategi untuk bagaimana kita bisa mencapai 6 triliun termasuk dari penambahan modal dari kabupaten kota dan pemprov sendiri gitu. Nah, itu kita siapkan strategi itu supaya kita bisa mencapai di angka 6 triliun untuk modal ya. Jadi aset dan lain-lain akan mengikuti. Baik, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi dan terwujud ya Pak. Iya, itu harus optimis. Oke, lantas Pak Farid pesan-pesan yang ingin disampaikan nih kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara maupun yang mendengarkan kita di luar Sumatera Utara melalui live streaming dan menonton di YouTube. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara ya yang sudah berkolaborasi bersama mensupport menjadi nasabah Bank Sumut. Tanpa ada nasabah itu Bank Sumut tuh nggak ada apa-apa gitu ya gitu. Nah itu terus kepada para pemegang saham yang sekarang sangat mensupport kegiatan Bank Sumut gitu ya. Kami sangat mengucapkan terima kasih gitu. Tanpa support dari para pemegang saham juga kami tidak ada apa-apanya gitu. Nah, kolaborasi antara kami yang bekerja di sini dengan para pemegang saham, dengan para nasabah untuk sama-sama membangun Sumatera Utara ini menjadi lebih baik gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Farid buat waktunya ngobrol bersama kita di Special Talk Show bersama Abang Sumut, pendengar Cardova, dan sampai di sini mudah-mudahan juga ke depan sesuai dengan harapan Pak Farid, Bang Sumut bisa menjadi yang terdepan. Ya kan Pak ya? Oke. Dan jangan lupa juga pendengar Cardova, Anda bisa kunjungi website Bang Sumut di www.bangsumut.co.id maupun juga sosial medianya untuk mengikuti lebih lanjut. Saya Retno Yunita undur diri. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk yang ke-62 Bapak. Untuk PT Bank Sumut, membumi untuk melayani, melangit untuk melampaui. Oke. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Pantau terus Radio Cardova 99,4 FM dan YouTube kami di Radio Cardova 99,4 FM. Sampai jumpa.